Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 MTS Nahdlatul Muslimin yang saya cintai dan yang saya banggakan, kali ini kita bertemu kembali dalam PJJ Akidah Akhlak kelas 7 MTS yang terakhir dalam semester gasal atau daring yang terakhir dalam semester gasal, karena sebentar lagi kalian akan menempuh ulangan akhir semester. Oleh karena itu mohon diperhatikan, ini materi yang terakhir ya. Kita ulang kembali materi tentang keteladanan daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa Nabi Sulaiman alaihissalam itu? Beliau adalah putra daripada Nabi Daud. Dia mewarisi ayahnya. Marisi apa nih? Yaitu kerajaannya. Ya, mewarisi kerajaannya karena ayahnya dulu juga mempunyai kekuasaan yang sangat luas, sehingga Nabi Sulaiman ini mewarisi ayahnya dalam berkuasa di kerajaan. Di samping itu juga mewarisi ya Nabi, ayahnya jadi nabi, putranya juga jadi nabi. Maka Nabi Sulaiman termasuk di antara 25 rasul yang wajib kita imani. Anak-anak yang saya cintai, adapun Nabi Sulaiman kita tahu memiliki beberapa mukjizat. Di antaranya mukjizat Nabi Sulaiman adalah memahami bahasa binatang. Memahami bahasa binatang termasuk paham bahasanya jin, bahasanya burung, semut dan lain-lain. Yang kedua yaitu mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa sepanjang sejarah peradaban. Jadi orang yang kaya raya. Yang ketiga mempunyai pasukan yang kuat. Di antaranya pasukannya tidak hanya manusia, akan tetapi juga para jin, binatang, terutama burung dan lain sebagainya. Itu Nabi Sulaiman. Yang keempat, dia dapat mengendarai angin kemana saja. Angin diperintahkan siap untuk mengikuti daripada Nabi Sulaiman. Makanya kemana-mana dia mengendarai apa? Angin. Anak-anak kelas 7 MTS yang saya cintai, kemudian ada suatu kisah bahwa Nabi Sulaiman pada saat itu telah mengumpulkan atau mengadakan upacara atau baris berbaris. Tentaranya kan banyak, ada manusia, ada binatang, ada jin. Dari sekian bala tentara itu ada satu yang tidak hadir. Siapa itu? Adalah burung hud. Kemudian ditanyakan kemana burung hud, tidak ada. Ya, mereka semuanya tidak tahu. Nah ini akhirnya Nabi Sulaiman marah-marah, titeni. Nah ini bahasa Jawanya, titeni kalau nanti hud ya datang, akan aku beri sanksi kepada dia karena apa? Tidak perginya tidak sepengetahuan daripada Nabi Sulaiman. Akan di ya rambutnya akan
cabut-cabut, bahkan akan disembelih. Ini sanksinya kalau tidak bisa menunjukkan alasan yang tepat. Tiba-tiba datanglah hud, burung hud ternyata membawa kabar informasi ini dari negeri Sabak. Dia mengatakan bahwa di negara sana, negara Sabak, ada seorang ratu yang berkuasa ya luas sekali, yaitu namanya Bilqis. Siapa anak? Bilqis. Jadi kalau kalian mendengar Ratu Bilqis itu hubungannya dengan Nabi Sulaiman, karena pada saat itu ada ya seorang ratu yang berkuasa di negeri Sabak, Sabak. Ternyata ratu itu tidak menyembah Allah, namun menyembah matahari. Ya, akhirnya alasan yang tepat itu ya dimaafkan oleh Nabi Sulaiman Hudhud. Nah, ini ingin membuktikan bahwa di sana ada ratu yang namanya Bilqis, ya, penyembah matahari. Makanya akhirnya Nabi Sulaiman mengutus Hudhud lagi untuk mengirim surat kepada Ratu Bilqis. Setelah sampai di sana diserahkan kepada Ratu Bilqis. Isinya surat adalah ya Ratu Bilqis bersama ya rakyatnya diperintahkan untuk menyembah Allah, meninggalkan menyembah matahari. Kalau tidak bersedia, nah ini akan berhadapan dengan Nabi Sulaiman dengan cara perang. Nah, akhirnya dimusyawarahkan dulu dengan pembesar-pembesar kerajaan. Ternyata ini para pembesar menginginkan siap melawan tentara Nabi Sulaiman. Nah, kemudian kalau Bilqis, Ratu Bilqis gimana? Terserah kita mengikuti apa kehendak daripada Ratu Bilqis. Kemudian pertimbangan daripada Ratu Bilqis ini, kalau terjadi peperangan akan berakibat korbannya banyak. Nah, nih untuk mempertimbangkan hal itu, ya Ratu Bilqis tidak usah ya melawan, mengikuti perang yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman. Lebih baiknya kita mengirim utusan dengan membawa hadiah agar diterima oleh Nabi Sulaiman. Kalau hadiah ini benar-benar diterima oleh Nabi Sulaiman, sama halnya Nabi Sulaiman itu seperti raja-raja biasa. Kalau tidak mau menerima hadiah dari Ratu Bilqis, maka dia betul-betul seorang nabi, seorang yang bisa dipercaya kerajaannya. Maka akhirnya dikirimlah hadiah itu oleh utusan Ratu Bilqis. Ternyata di hadapan Nabi Sulaiman, ini ternyata di hadapan Nabi Sulaiman utusan-utusan itu ditolak, hadiahnya tidak diterima. Ya, sudah cukup beliau mempunyai kekayaan yang luar biasa, makanya nggak usah diterimakan kepada Nabi Sulaiman. Lebih baiknya bawa pulang kembali, ya, berikan kepada Ratu Bilqis. Setelah kembali ke sana, ya, ini Ratu Bilqis dikasih tahu bahwa hadiahnya tidak diterima oleh Nabi Sulaiman. Ini kalau ya tidak mau bersedia menyembah Tuhan Allah, maka mereka akan diserang. Maka dengan pertimbangan Ratu Bilqis yang bijaksana itu, akhirnya Ratu Bilqis akan bersedia ya, pergi ke singgasana Raja Sulaiman. Sebelum datang Ratu Bilqis, maka Nabi Sulaiman mempersiapkan diri untuk membenahi daripada singgasana Raja Nabi Sulaiman.
ternyata dia menawarkan kepada bala tentaranya, ya. Nah, ini siapa yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis di hadapan Nabi Sulaiman? Ternyata ngacung, tunjuk jari. Siapa itu? Yaitu jin yang namanya jin Ifrit. Ya, dia sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis di hadapan Nabi Sulaiman. Nah, berapa jam kau bisa memindahkan singgasana itu? Nah, ini dia temponya sebelum Nabi Sulaiman menginjakkan kakinya dari kursi nah, ini sebelum dia meninggalkan kakinya dari kursi duduknya. Nah, ini jadi sanggupnya isong mindah sebelum Nabi Sulaiman sebelum menginjak kakinya dari kursinya. Ada yang ngacung lagi, tunjuk jari, yaitu orang yang diberi ilmu dari golongan ahli kitab. Dia betul-betul berilmu, dia sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis di hadapan Nabi Sulaiman dalam tempo sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Jadi inilah ya orang yang bersedia sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis di hadapan Nabi Sulaiman. Nah, setelah itu dengan sebelum Nabi Sulaiman berkedip, singgasana Ratu Bilqis bisa ya dipindahkan di hadapan Nabi Sulaiman. Ternyata singgasana Ratu Bilqis bisa dipindah ke hadapan Nabi Sulaiman. Akhirnya sebelum datang Ratu Bilqis, ini Nabi Sulaiman memerintahkan kepada bala tentaranya untuk mempersiapkan diri, merenovasi dan merehab mana yang kurang baik diperbaiki. Karena apa? Untuk menyambut datangnya Ratu Bilqis ya. Ini maka itu di lantai daripada singgasana Raja Nabi Sulaiman itu terbuat dari kaca yang bawahnya ada airnya, seolah-olah itu lantainya kayak ada airnya. Nah, begitu datang Ratu Bilqis bersama pembesar-pembesarnya di hadapan Nabi Sulaiman, ini ternyata Ratu Bilqis kagum kemegahan daripada singgasana Raja Nabi Sulaiman. Ternyata di situ dia cincing-cincing, istilahnya apa tuh? Nyincing sayae ya. Bajunya sampai betisnya itu kelihatan. Kenapa kok cincing-cincing? Dikiranya lantai itu ada airnya. Memang itu terbuat dari kaca yang di bawahnya ada airnya, sehingga kelihatannya dari jauh itu seperti ada airnya di atas itu. Makanya dia begitu masuk Ratu Bilqis menghadap Nabi Sulaiman dengan dia nyincing, dikiranya itu air, tapi ternyata bukan air yang di situ, karena kaca terbuat dari kaca yang bawahnya ada airnya. Disitulah Ratu Bilqis berdialog dengan Nabi Sulaiman. Akhirnya ini Ratu Bilqis ini diajak untuk masuk Islam, menyembah Allah yang Maha Esa. Akhirnya bersedialah Ratu Bilqis mengikuti jejak daripada Nabi Sulaiman, yaitu masuk Islam, menyembah Allah. Jadi inilah ratu yang masuk Islam di masa kerajaan Nabi Sulaiman, yaitu Ratu Bilqis. Sehingga Ratu Bilqis menjadi orang Islam. Kemudian ini ada satu kisah
yaitu semut. Nah, ini semut. Ini semut berdialog dengan Nabi Sulaiman karena Nabi Sulaiman itu memahami bahasa semut. Nah, ini Nabi Sulaiman berdialog dengan semut. Ditanya semut, semut, kalian 1 bulan itu kalau makan habis berapa? Ya, ditanya seperti itu, jawab semut, saya 1 bulan hanya 1 biji, ya, 1 biji apa itu? Gandum, ya, 1 biji gandum itu kalau makan setiap bulan habis 1 biji gandum. Akhirnya ditanya, gak usah kalian ya apa itu payah-payah cari makan, ini saya sediakan makan ya. Dari saya Nabi Sulaiman menyediakan makanan dalam 1 bulan. Ini kemudian ya Nabi Sulaiman menyediakan mangkok. Disitulah semut dimasukkan dalam mangkok, terus diberi 1 gandum ya untuk persediaan makanan 1 bulan. Mangkok itu di dalamnya ada makanan 1 gandum, kemudian semut. Akhirnya ditutuplah mangkok itu. Ya, coba dites apakah benar-benar 1 bulan habis 1 gandum. Nah, ini untuk menguji ya semut. Akhirnya dibuka, sudah 1 bulan mangkok dibuka, ternyata dalam 1 bulan hanya separuh yang dimakan, masih ada sisa setengah biji gandum. Nah, ini akhirnya ditanya, kalau begitu kalian bohong semut, katanya 1 bulan menghabiskan 1 gandum, ternyata kau makan hanya setengah gandum. Ini gimana? Berarti kalian bohong. Jawab semut, bagaimana? Nah, ini kalau saya makan 1 bulan 1 gandum, itu adalah Allah Ta'ala yang memberikan, tidak mempunyai sifat lupa. Andekan ini Nabi Sulaiman ya, karena manusia itu punya sifat lupa, kok kalau mangkoknya tidak dibuka karena lupa. Nah, ini sehingga apa? 1 bulan lebih ternyata mangkoknya tidak dibuka karena Nabi Sulaiman seorang manusia pasti punya sifat lupa. Maka akhirnya dia jawab, lah setengah biji gandum itu masih setengah untuk persediaan kalau Nabi Sulaiman lupa membuka mangkok. Karena apa? Sifat manusia itu lupa, kalau sifat Tuhan tidak mempunyai sifat lupa. Makanya perbedaan kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusia. Makanya tepatlah ya semut tidak berbohong. Ya, ini karena masih setengah biji sapi, nanti kalau lewat 1 bulan kok lupa tidak dibuka. Nah, ini untuk persediaan makanan yang akan datang. Oleh karena itu hebat jawaban daripada semut. Nah, ini membuktikan bahwa manusia itu sifatnya lupa, kalau Tuhan Allah itu tidak mempunyai sifat lupa. Jadi ini perbedaan antara kekuasaan Allah dengan kekuasaan makhluk atau manusia. Jadi itulah anak-anak ya kisah daripada Nabi Sulaiman. Oleh karena itu dapat diambil suatu keteladanan daripada Nabi Musa. Apa keteladanan daripada Nabi Musa? Nah, ini 1, memiliki kecerdasan yang tinggi.
Orang itu harus cerdas. Kalau cerdas pasti berhasil. Kalau bodoh pasti apa? Tipu. Oleh karena itu, hendaklah kalian anak-anak harus cerdas. Harus apa? Cerdas dengan belajar yang tekun. Yang kedua adalah apa? Suka bekerja keras. Orang hidup itu harus bekerja, jangan berpangku tangan, hanya menghadap pada Tuhan, pasrah pada Tuhan. Itu tidak benar. Harus berusaha dengan cara kerja sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang ketiga, ya, Nabi Sulaiman memiliki sifat rendah hati, tidak sombong dengan makhluk yang lain. Dia sangat ramah, terbukti petuk. Ya, ketemu dengan semut dia mesem, ya, karena semut itu ngomong yang bagus, makanya dia sangat rendah hati. Yang keempat, ini Nabi Sulaiman punya rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Nah, ini dengan bala tentaranya dia kasih sayang, ya. Kemudian terutama pada binatang semut. Kemudian dengan burung hudhud yang tadinya akan diberi sanksi karena dengan alasan yang benar dia memaafkan, sayang kepada burung hudhud. Nah, makanya kita harus punya rasa belas kasihan, kasih sayang terhadap sesama manusia dan terhadap sesama makhluk seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Yang terakhir adalah Nabi Sulaiman suka bermusyawarah. Apa-apa itu harus dimusyawarahkan dulu untuk mencari solusi, ya, jalan keluar. Oleh karena itu Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya selalu bermusyawarah. Inilah keteladanan daripada Nabi Sulaiman. Nah, ini materi yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.